keistimewaan umat ini, apabila dia mengamalkan agama maka dilipat ganda minimal 10 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat. Dan dikatakan surga diharamkan dimasuk umat terdahulu sebelum umat Rasulullah SAW. Ini keistimewaan umat Nabi. Pak hadirin yang mulia, bahwa keistimewaan jadi umat Nabi ini kita syukuri. Mensyukuri menjadi umat Nabi perkara yang besar. Mensyukuri umat Nabi ini bukan hanya kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau sekedar Alhamdulillah belum lagi cukup. Orang maling dikejar orang, dia sembunyi, selamat, dia katakan Alhamdulillah, dia ucapkan Alhamdulillah juga. Seorang wanita penghibur sudah berias, bersolek, siap menyambut tamu, tiba-tiba hujan lebat. Wah, sepi hari ini katanya. Tiba-tiba hujan berhenti, dikatakan Alhamdulillah juga. Maka Pak hadirin mulia, untuk mensyukuri ini ulama katakan tidak cukup dengan Alhamdulillah. Tanda kita syukur kepada Allah, maka sibukkan diri kita dengan taat kepada Allah. Sibukkan diri kita taat dengan kepada Allah. Bagaimana setiap saat dan keadaan kita selalu mentaati Allah, menjalankan perintah Allah. Paginya kita taat kepada Allah, siang taat kepada Allah, sore taat kepada Allah, malam taat kepada Allah. Begitulah berhari-hari. Apabila Allah ridho, maka Allah beri kita taufik selalu taat kepada Allah setiap saat dan keadaan, hingga sakaratul maut kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah kita lagi huruf fisabilillah. Selemah-lemah huruf ini, maka tidur ngantuk pun dihitung ibadah. Orang huruf ini dikatakan dia tertidur sekejap saja terbangun, itu pahala luar biasa mengalai orang beribadah. Dikatakan 70 tahun di rumah dia. Ada menurut riwayat 1000 tahun di satu hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 tahun di rumah. Orang lagi khurut. Maka kita ni peluang besar untuk mudatan kepada Allah lagi khurut ini. Lagi keluar di Allah, lagi berjuang di Allah. Apabila Allah tidak ridho kepada kita, maka disibuk dengan kelalaian. Paginya lalai, siang lalai, sore lalai, malam lalai. Menunjukkan Allah lagi tidak ridho dalam keadaan kita. Apabila kita mendapatkan kondisi kita seperti ini, maka ulama katakan kita cepat-cepat istighfar dan taubat, segera mendatangi Allah, mentaati Allah, menjalankan perintah Allah. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Kita istighfar. Maka ulama ajarkan kita setiap habis amal selalu istighfar. Habis salat, salam kanan, salam kiri, kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Habis zikir kita istighfar, bukan habis solat saja istighfar. Habis zikir, selesai zikir pagi petang kita istighfar kepada Allah. Habis solat tahajud, solat malam, baca Al-Quran, kita istighfar kepada Allah. Habis taklim kita baca, kita majlis istighfar kepada Allah. Setiap habis amal hendaklah kita istighfar. Menunjukkan kata ulama supaya Allah sempurnakan amal kita yang kekurangan kita dalam amal. Zikir kita masih keadaan lalai, belum sempurna. Bacaan Quran kita masih banyak salah. Solat kita masih teringat makhluk di dalam solat kita. Keriat kebun kita, toko kita, kedai kita, cucung kita, anak kita. Maka kita istighfar kepada Allah. Setiap habis amal dianjurkan istighfar. Bukan waktu habis solat saja. Setiap habis amal. Supaya kita mengharap kepada Allah, amalan kita itu diterima dan Allah sempurnakan dengan asbab istighfar. Menghadirkan sifat penyesalan dalam amal, karena suatu amal masih banyak kekurangan. Menghadirkan sifat nadamah, penyesalan. Mungkin kita bisa mengulangi pekerjaan yang sama, amalan yang sama. Waktu kita singkat sekali di dunia ini. Raut sebentar lagi lah subuh, sebentar lah siang lagi lah maghrib. Begitu cepat waktu berputar, dan waktu yang telah kita lewat tidak akan kembali lagi. Dulu kita masih anak-anak, sekolah, mandi, main layangan dan sebagainya.
kita teringat ibu kita teriak-teriak panggil kita, kalau maghrib cepat pulang katanya. Sekarang kita lah jadi ibu-ibu. Ada yang katakan ada jadi nenek-nenek, ada yang jadi kakek-kakek. Sebentar lagi kita akan masuk kubur. Begitu cepat waktu berlalu. Waktu silih berganti siang dan malam. Tidak terasa kita sering membicarakan dunia itu sementara. Tapi setelah kita umur sekarang terasa, Masya Allah, betul dunia itu sementara. Tidak terasa tinggal di dunia sudah 40, 50 tahun, 60 tahun. Tidak terasa, baru kemarin taman SMA. Baru kemarin taman SMP. Sekarang sudah 60 tahun, 70 tahun umur. Terasa betul dunia ini sementara, menipu kita. Maka Pak hadirin yang mulia, apabila kita bertemu waktu yang lalai, kita istighfar, cepat-cepat taubat kepada Allah. Mengejar waktu. Hari ini waktu menjelang maghrib, sudah asar, menjelang maghrib. Umur kita nih, baik umur kita maupun zaman ini. Zaman ini sudah hampir maghrib. Sebentar lagi dunia ini akan digulung oleh Allah SWT. Maka kita bagaimana waktu-waktu kita disibukkan dengan amal-amalan terbaik. Amal-amalan terbaik. Maka kita menentukan mana amal yang terbaik. Bukannya banyak amal, tapi amal yang terbaik. Siapakah amal yang paling baik? Kata Allah. Kalau banyak amal, umat Nabi Musa itu banyak amal. Kalau sekali dia berzikir itu ribuan tahun, ratusan tahun. Umat Nabi Nuh begitu aja. Umat Nabi Musa dikatakan kalau dia ibadah sampai batu lekuk. Kalau dia minum nunggu air datang, lewat hujan datang. Makan nunggu pohon-pohon yang berbuah sudah makan dia. Begitu lama mereka beribadah. Tapi tidak dikatakan amal yang terbaik itu. Tapi amalan umat Nabi ada zaman adalah amal yang terbaik dikatakan. Maka kita bersyukur. Pak hadirin yang mulia, maka hari ini kita dalam posisi yang dicemburi umat terdahulu. Posisi kita sekarang dicemburi umat-umat terdahulu. Kita menjadi umat Nabi, punya pekerjaan Nabi. Kita bukan Nabi, tapi pekerjaan Nabi ada di dalam diri kita. Kerisauan, fikir Nabi. Bagaimana hari ini perubahan yang besar, orang-orang mentaati kepada Allah. Inilah yang dibuat Nabi. Nabi buat dakwah, mempraktekkan isi Al-Quran kepada orang Arab. Bagaimana kehidupan begitu jahiliyah di Arab. Tanah Arab begitu jahil manusia. Kalau dikatakan orang paling jahil itu di tanah Arab. Bagaimana manusia gara-gara ontanya makan rumput di tanah tetangganya, sampai berapa keturunan mereka berperang. Onta sebulan makan di tanah kami katanya rumputnya, maka mereka sampai ke cucung cicit-cicit mereka berperang. Harga nyawa tidak ada artinya. Wanita tidak ada artinya. Wanita dipertaruhkan. Ibu sendiri diambilnya. Kalau bapak sudah meninggal, maka ibunya diambil. Digunanya sebagaimana istrinya. Akan dibunuh biasa saja. Begitu jahilnya orang dahulu. Maka umat penuh dengan kegelapan, itulah Allah SWT datangkan Rasul. Nabi membawa cahaya terang. Nabi membawa hidayah. Nabi dijuluki Muniro, pelita, lampu dikatakan. Memberi cahaya. Muniro. Ini pembawa cahaya. Bagaimana kesusahan Nabi dalam dakwah di Mekah. Susah Nabi dakwah. Dikatakan kalau pergi pagi bajunya rapi, itu pulangnya penuh dengan kotoran. Dihina, dicaci, dibuli Nabi. Salah satu sahabat pernah melihat kejadian. Rasulullah dikeroyok
dibuli, dilempari kotoran, bahkan dipukuli. Waktu itu sahabat dia belum masuk Islam. Dia melihat benar peristiwa bagaimana Nabi dikeroyok. Perkara yang hak, mempertahankan perkara hak. Dikala tengah ramai itu ada anak kecil, masih gadis kecil. Berlari dia menangkap Rasulullah SAW, berteriak di tengah rombongan orang. Maka orang Arab melihat ada anak gadis yang kecil, dia berhenti memukul. Maka dipeluknya. Itu namanya Zainab. Zainab masih kecil, anak Nabi. Dipeluknya Zainab, wahai anakku, walaupun bapak seperti ini, abi seperti ini, tidak akan berhenti untuk mendakwahkan agama. Tidak akan berhenti menegakkan li'ilah kalimatillah. Disepinya wajah Rasulullah SAW oleh Zainab. Bagaimana wajahnya penuh dengan debu, penuh dengan kotoran. Hadirin mulia, tidak ada terlintas sedikit pun di benak Zainab dalam keadaan ketakutan. Mereka terbiar bagaimana menegakkan agama. Kesusahan, kesedihan bapaknya, semua anak-anaknya mendukung Nabi. Kepahaman Allah berikan kepada anak-anak Nabi. Hadirin yang mulia, asbab dakwah Rasulullah SAW, sahabat telah ambil bagian dalam kerja agama. Abu Bakar dapat tazkiran Nabi. Begitu diajak langsung ikut Abu Bakar, tidak pilih-pilih lagi. Maka Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apa yang harus kubuat? Kata Nabi, apa yang kubuat kau buat. Belum ada perintah solat, maka mengajak orang kepada Allah, mengajak orang syahadat kepada Allah. Inilah kerja Nabi. Seluruh nabi-nabi semua ngajak manusia kepada Allah. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Baik yang kota, baik di desa, baik di gunung, semua didatang Nabi. Apakah kalimat ini masuk ke rumah yang besar, yang gubuk? Kalimat la ilaha illallah mesti masuk ke rumah siapa saja. Merasa umat Nabi. Yang menerima dia akan dimuliakan Allah, yang tidak menerima dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, sahabat yang penuh jahiliyah dibina Nabi kurang lebih 13 tahun perkara iman. Iman sahabat kuat. Begitu datang perintah solat, mereka tidak pernah mengelak perintah solat. Tahun ke-11 Nabi berduka cita, pamannya telah wafat. Istrinya Khadijah Al-Kubra telah wafat. Waktu berduka cita, sedih Nabi. Orang-orang yang mendukung dia dalam dakwah tidak ada lagi mendampingi dia. Maka Allah SWT hibur Nabi dengan diberikan hadiah di Isra Mi'rajkan. Menerima hadiah solat. Begitu datang ke bumi, sahabat ditawarkan perkara solat, sahabat kegirangan. Tidak ada kesulitan sahabat menerima perintah solat. Kenapa kata ulama? Karena iman sahabat sudah mentok. Iman sahabat sudah menerima apa yang diajarkan Nabi. Maka solat ini adalah solusi yang besar di kala itu. Sahabat kalau ada masalah ekonomi, masalah keluarga, dia selalu bertanya ke Nabi. Selalu bertanya Nabi. Tapi setelah datang perintah solat, sahabat ada masalah mendatang ke Nabi, Nabi perintahkan solatlah 2 rakaat. Solatlah 2 rakaat, mintalah kepada Allah. Maka dengan asbab solat, sahabat bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sayyidina Ali tidak ada makannya di rumah, dia solat 2 rakaat, pergi ke masjid, memperbaiki wudunya. Terbukti hadirin mulia, kisah Sayyidina Ali dengan solatnya telah menyelesaikan masalah ekonominya. Makanan tidak ada, dipulang ke rumah, gilingan gandum yang tadi tidak terpakai lagi, tidak hidup, tidak ada yang perlu digiling, tapi telah berputar sendiri mengeluarkan gandum, sehingga rumahnya penuh dengan gandum. Maka Sayyidina Ali ini barang-barang gandum, tempat wadah-wadah sudah diisi rumah. Maka dia tengok apa yang terjadi dengan mesin gandum ini. Dibukanya, berhentilah giling gandum mengeluarkan gandum.
Dia cerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini terjadi. Kata Nabi, ya Sayyidina Ali, kalau kau tidak buka tutup itu, maka mesin itu akan mengeluarkan gandum sampai hari kiamat. Keburukan amalan sahabat Allah tampakkan, Allah zahirkan dengan berkahnya salat. Hadirin yang mulia, bagaimana Sayyidina Ali mau menyambut panah dalam peperangan? Dikatakan, tunggu, saya lagi sholat. Dia sholat, maka orang mencabut panah di pahanya. Selesai sholat, apakah sudah dicabut panah? Ternyata kata Allah, sudah selesai. Tidak terasa panah dicabut waktu dia sholat. Hadirin yang mulia, amalan sahabat Abdullah, salah satu Toha bin Abdullah, dia dibayar orang tanah yang gersang, utang. Maka Abdullah bin Jafar, maka dia sholat 2 rakaat di situ. Digalinya timbullah air. Dengan sholat 2 rakaat, sahabat datang pertolongan Allah. Sehingga tanah yang gersang menjadi subur. Banyak permasalahan sahabat dengan sholat selesai. Dan kita hari ingin mencontoh juga bagaimana sholat kita mendatangkan nusrah Allah. Bagaimana sholat kita menyelesaikan masalah. Inna salata tanha anil fahsya'i munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji mungkar. Ulama katakan tanda-tanda sholat diterima Allah, dikatakan ketaatan meningkat, kepuasan berkurang bahkan habis. Tanda-tanda sholat kita diterima. Dulu ada orang kalau subuh mencuri, sebelum subuh dia mencuri. Maka ditanya, ya Rasulullah, dia mencuri. Kata Nabi, apakah dia sholat? Iya, sholat, tapi dia mencuri. Kata Nabi, sebentar lagi dia tidak akan mencuri lagi. Sholatnya nanti kalau diterima, dia tidak akan mencuri lagi. Maka hari ini Pak, kalau ada orang maling di kantor, korupsi, itu perbaiki sholat. Jangan sholatnya belum diterima. Dia masih maling, masih mencuri, masih korupsi. Maka sudah sunnatullah, solat apabila terima, ketaatan meningkat, kepuasan bukan bahkan habis. Mata kita taat, tangan kita taat, kaki kita taat, lisan kita taat. Ketaatan meningkat, kepuasan bukan bahkan habis. Tingkat solat berikutnya adalah wasta'in wasabri wassalah, mencari pertolongan dengan Allah, sabar dan solat. Maka itulah yang dibuat sahabat mendatangkan nusrah. Begitu juga kita hari ini. Solat seperti sahabat, bacaan sama dengan kita. Cara tegak duduk intikolannya sama seperti kita. Maka Allahnya juga masih sama. Nabi masih sama. Kiblat pun sama. Maka hari ini kita ingin belajar menyelesaikan masalah dengan solat. Banyak menyelesaikan masalah solat. Kenapa hari ini negeri banyak kacau balau? Karena solat kita belum yakin kita dengan sholat. Kenapa belum yakin? Kita masih banyak hutang-hutang dengan Allah. Banyak kita tidak bayar sholat. Kita ngodoh belum selesai. Ini banyak masalah-masalah. Maka kita selesaikan lagi khurud. Lumbung lagi khurud. Kalau dulunya kita remaja, datang bulan, datang ini halangan, tidak sholat, maka kita bayar sholat kita. Kita puasa dan sebagainya. Maka kadang-kala waktunya kita maka qadha solat kita. Supaya nusrah Allah datang kepada kita. Pertolongan Allah datang kepada kita. Kalau kita selesaikan masalah-masalah ini, maka Allah akan tolong kita. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi kami menolong orang-orang beriman, kata Allah. Dalam kondisi apapun. Maka Pak hadirin yang mulia, hari ini maka kita perbaiki kualitas sholat kita. Kita sholat, belajar bagaimana menyibukkan diri dengan sholat. Sholat yang panjang, semakin hari semakin lama kita keluar, semakin panjang rakaatnya, semakin panjang ayatnya. Sehingga kita akan merasakan bagaimana nikmatnya sholat, sebagaimana kaki Nabi bengkak-bengkak. Kalau kita tidak coba sholat rakaat yang panjang, bacaan yang panjang, kita tidak akan bisa merasakan bagaimana sholat Nabi sampai kaki bengkak-bengkak. Ada kenikmatan dalam sholat, sehingga tidak terasa, Masya Allah,
Ternyata sudah rukuk nih, mungkin sudah 15 menit. Mungkin berdiri membaca ayat Qur'annya sudah 15 menit ataupun setengah jam. Ada kenikmatan dengan amal. Maka Pak hadirin yang mulia, untuk perkara inilah ulama kita kan supaya solat kita terima, kita butuh memperbaiki ilmu kita. Maka kita hendaklah kita belajar ilmu masyail, mufadail. Maka penting untuk menambah gairah kita amal. Di rumah kita buat taklim, di masjid kita buat taklim, di rumah kita buat taklim. Maka taklim ini perkara besar. Dikata Nabi fardu ain menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, maupun tua maupun muda. Maka kita mesti belajar ilmu, walaupun hatta satu hadis sekalipun. Wajib kita mempelajari ilmu. Maka kalau di masjid kita ada taklim, bapak-bapak, di rumah kita hendaklah ada taklim. Apabila kita bacakan taklim, ini sunnah. Nabi taklim dengan sahabat, langsung belajar dengan Nabi, sahabat pulang ke rumah dia dengar fase, maka datang Nabi, sahabat begitu keluar dari majelis Nabi tidak pergi ke mana-mana, langsung pulang ke rumah membawa rahmat dari masjid, langsung ditakrol kepada istri-istri mereka. Ini taklim rumah sahabat. Apa berita dari Nabi? Apa perintah dari Nabi hari ini? Wahyu apakah turun? Maka tidak lari ke mana-mana, datang ke rumah membawa rahmat dari masjid, mereka buat taklim. Maka Pak hadirin yang mulia, masa kita telah buat arahan taklim di rumah, taklim rahmani, masya Allah. Kita buat dengan 5 amal, kitabi, baca halaqah Quran, buat 6 sifat suasana dakwah di rumah kita, ada suasana taskil. Buat dengan 5 amal. Taklim di rumah ini adalah makanan rohani kita, gizi rohani kita. Kalau hari-hari kita makan semua makanan berdatang dari tanah, tapi rohani kita semua makanan yang datang dari langit, berita dari langit, firman Al-Quran, hadis, semua datang dari langit adalah makanan rohani. Maka dudukkan diri kita, anak kita, semua ahli keluarga duduk dalam majelis taklim di rumah kita. Tentukan rumah yang mana, ruangan yang mana kita buat taklim istiqomah, kapan waktunya. Taklim di rumah ni, masya Allah, akan mendatangkan sakinah, akan mendatangkan rahmat, menarik rahmat Allah. Hari-hari malaikat akan datang kalau kita buat taklim. Maka setan-setan dari rumah kita akan lari tunggang langgang. Habis taklim kita tutup majlis, maka Allah akan mampunkan semua dosa-dosa kita. Ulama katakan apabila kita ada taklim di rumah, ibarat kita ni punya mesin cuci yang canggih. Kalau kita punya mesin yang cuci yang canggih, seperti kita tengok ada rumah kawan kita, ada mesin cuci, pas begitu cuci langsung kering. Maka dipanggil anak-anak yang main kotor, ayo nak balik ini, buka bajunya, kita masuk mesin cuci sehingga baju cepat bersih. Apa bang, senangnya ibu ni punya mesin cuci ni, pakai semua pakaian suaminya dicuci langsung kering, bisa langsung dipakai. Ini mesin cuci yang canggih. Inilah taklim di rumah kita ni, mesin cuci dosa-dosa kita. Apa kita taklim, suami kita dari pulang dari mana-mana berjalan, kadang melihat wanita yang bukan haknya. Begitu juga anak kita ngomong kotor, corat, marit, morat-marit, ngomong sia-sia di luar, duduk dalam taklim, habis taklim dia Allah ampunkan dosa-dosa kita setiap hari. Setiap hari Allah ampunkan dosa-dosa kita, pencuci dosa kita. Taklim adalah pencuci dosa kita. Apa tidak enak kita kalau di rumah kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Apabila Allah hapuskan dosa-dosa, maka insya Allah kita akan ada kekuatan mengamalkan perintah Allah. Akan ada penguatan. Maka fungsi taklim luar biasa di dalam rumah kita. Maka Pak hadirin ini mulia, rumah akan selalu didatang malaikat apabila ada taklim. Ada datang malaikat. Maka rumah yang ada taklim, maka malaikat ini melihat seperti ada cahaya, sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit. Maka melihat rumah-rumah yang ada taklim ini seperti ada bintang, sebagaimana kita melihat bintang di langit, bercahaya. Dan Allah menciptakan suatu malaikat khusus untuk hadir dalam taklim. Maka kita bergaul dengan malaikat akan dapat terpercik sifat taatnya malaikat.
Sifat malaikat ini taat, tidak berbuat lalai. Kalau sedikit saja kita terpercaya sifat malaikat, subhanallah, maka kita menjadi orang malaikat, orang-orang taat. Maka Pak hadirin mulia, dudukkan anak, hatta anak kita masih bayi sekalipun, dudukkan dia di dalam talim rumah. Karena ini makanan rohani. Anak bayi dengan kita rohnya sama, Pak. Casingnya saja, badannya saja beda, si ke bayi, si ke orang tua. Tapi rohnya sudah lama, tua. Dikatakan di ruh ini 50.000 tahun dunia sebelum dicipta sudah ada di alam ruh. Kita ini sudah ada semua di ruh kita ini. 50.000 tahun dunia belum diciptakan, di alam ruh sudah ada semua ruh ini. Tinggal turunnya kapan. Maka anak bayi ini ruhnya sudah tua juga. Sudah tua juga. Maka dudukkan di dalam talim, maka ruhnya akan kenyang. Apabila ruhnya kenyang, dengan besarnya badan, begitu dikirim dengan amal agama, langsung lekat. Apabila kita simakkan anak bayi ini, dari mulai terbiatul janin, kita didik dia dengan taklim, baca Al-Quran. Anak yang lagi hamil, istri yang lagi hamil sekalipun dudukkan dalam talim. Inilah terbiatul janin, mendudukkan anak-anak walaupun dari bayi sekalipun, dengarkan ayat Al-Quran, dengarkan taklim. Maka setelah dia lahir nanti lebih besar, itu apabila dia dengar Al-Quran cepat nangkap. Apa ada kajian masail, kajian-kajian di pondok pesantren, dia akan cepat nangkap. Karena apa? Ini sudah sering didengarnya. Ruhnya sudah sering mendengar. Maka kita ingin mendidik. Maka hidupkan taklim di rumah-rumah kita. Buat 1,5 jam. Sekarang buat taklim di rumah itu 1,5 jam. Jangan sampai kita main handphone berjam-jam, tapi taklim tidak sanggup. Taklim tidak sanggup. Tapi main handphone, nonton TV berjam-jam. Bahkan fadilah amal pun tak ada. Maka sempurnakan taklim kita, sempurnakan kitab kita. Fadilah amal, fadilah sedekah, bergantian. Dibaca dalam satu masa, kontak hadis, bergantian. Kemudian kalau musim Ramadan, mulai Ramadan dan musim haji, hendaklah setiap tahun kita khatam fadilah haji. Mulai dari 1 Ramadan sampai orang pulang haji, itu kita baca kitab fadilah haji. Sehingga kita akan bergairah untuk berjumpa pada Nabi. Bergairah ziarah kepada Nabi. Dikatakan ziarah kepada Nabi ini ditaskil. Bilal itu semenjak dia pindah dari Madinah ke Damaskus, dia tidak lagi jadi muazin Nabi. Setelah Nabi wafat, dia tidak jadi muazin Nabi. Maka dia tinggal ke Madinah, hijrah ke Damaskus, daerah Jordan, bagian dari Jordan, Damaskus. Maka setelah sekian lama dia tinggal situ, dimimpi oleh Nabi, wahai Bilal, apa yang menghalangi kau dengan tidak melihatku, tidak mengunjungiku? Kata Nabi. Bilal terbangun, dia tidur, Pak, tidak pilih tengok kanan kiri lagi, langsung berkemas pergi ke Madinah. Padahal dia tidak mau lagi kembali ke Madinah, kerana dia tak tahan melihat kerinduan kepada Nabi. Tak tahan lagi melihat keadaan Madinah tinggal Nabi, dia akan nangis terus bersedih. Tapi kerana dia taskil Nabi dalam mimpinya, maka dia berkemas ke Madinah, ziarah ke Nabi. Hari ini Masya Allah, kenapa kita lambat seperti ini? Kerana kita tidak menghatamkan di Fadilah Haji. Kalau tahu Maulana Sa'ad ada 15 bulan targib. Hari ini kenapa kita mudah ke India, mudah keluar negeri? Kenapa? Hari-hari selalu ditaskil, hari-hari mencarakan India, hari-hari ingin jumpa Masih. Maka kita semangat ingin jumpa Masih, guru dakwah kita, ingin kita semangat ke India. Hari-hari kita kena baca buku terus, fadilah amal, tentang hadis sebagai, sehingga kita bergairah. Tapi fadilah haji jarang kita baca, sehingga kita tidak ada pikir nak ziarah Nabi. Padahal kata Nabi, barang siapa menziarahku, walaupun dia telah wafat, sama menziarahi Nabi waktu dia masih hidup. Maka Pak hadirin mulia, untuk perkara ini maka kita mudahkan, kuatkan amal kita. Maka taklim kita sempurnakan. Kalau belum ada kitab-kitab, kita sempurnakan kitab-kitab yang kita telah diarahkan masyarakat kita, ulama-ulama kita, guru-guru. Bahkan dikatakan taklim ini Masya Allah wajib hukumnya menuntut ilmu. Bagaimana kedudukan wajib menuntut ilmu? Sebagaimana wajib perintah salat, zakat, puasa,
puasa, zakat, solat dan haji apabila kita mampu. 4 perkara ini apabila kita tidak tunaikan maka kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kewajiban menuntut ilmu, kata ulama. Maka hendaklah kita duduk dalam taklim. Kalau ada anak kita tidak duduk dalam taklim, mestinya sedih kita. Suami kita duduk dalam taklim, kita sedih. Maka kewajiban belum tunai. Maka Pak hadirin mulia, kita ini akan ditanya nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ma'riyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya pemimpinnya. Seorang presiden akan ditanya memimpin negeri ini. Sebagai gubernur, camat, bupati, ketua masjid, RT, RW, kepala rumah tangga akan ditanya. Seorang suami ditanya Allah, sudahkah kau ajarkan ilmu agama kepada anak istrimu? Seorang istri akan ditanya oleh Allah, sudahkah kau mendapatkan ajaran ilmu agama dari suamimu? Anak begitu akan ditanya, sudahkah kau mendapatkan ajaran ilmu agama dari kedua Tuhan? Kalau kita tidak buat taklim di rumah, bagaimana kita akan menjawab pertanyaan Allah nanti di akhirat? Maka kita akan saling caci memaki, suami istri dan anak akan saling ribut nanti di akhirat. Suami yang terkutuk dia kata, enak saja mau masuk surga, kau tidak ajarkan kami ilmu agama. Anak begitu juga, orang tua terkutuk. Maka hari ini suami tanggung jawabnya besar, ibu-ibu. Walaupun dikata sorbannya besar, janggutnya panjang, tasbih besar, gamis besar, tapi dia tidak ajarkan anak istrinya untuk perkara agama, maka bisa terhalang masuk surga. Maka bantu ibu-ibu. Apabila ibu-ibu buat taklim suami dalam takaza agama tidak di rumah, ibu taat kepada Allah dan Rasul, mengamalkan apa yang dipesan oleh suaminya waktu dia pergi, buat taklim, rangkul anak-anak buat taklim, maka ibu telah membantu kerja suaminya menunaikan perintah Allah, menunaikan memberi nafkah ilmu agama. Ilmu agama dan anak-anak. Masya Allah, kalau tidak kita buat ini perkara, wah Pak Janggut tak ada lagi gua 4 bulan. Kita sibuk main WiFi aja, internet saja. Libur selama 4 bulan, selama suami keluar jalan Allah, ibu-ibu libur juga taklim. Ini masalah besar ini. Masalah besar. Maka hendaklah kita buat taklim. Kuatkan taklim kita. Maka Pak hadirin mulia, kemudian kita ajarkan anak kita. Didikan agama. Bagaimana suasana rumah, suasana 24 jam, suasana agama. Suasana agama, ajarkan anak kita. Bagaimana kita menutup aurat, mengajar anak menutup aurat. Walaupun di rumah sekalipun. Maka anak-anaknya belajar kepada ibunya. Kalau ibunya bakhil, anaknya kan bakhil. Kalau ibunya dermawan, anak akan dermawan. Kalau ibu nutup aurat, anak pun akan nutup aurat. Karena orang yang paling dekat dengan anak-anak itu 75% sifatnya mengikut ibunya. Kalau ibunya walaupun di rumah dia nutup aurat, maka anaknya nutup aurat. Apalagi keluar rumah, maka anak akan meniru, dia akan nutup aurat. Maka Pak hadirin mulia, ajarkan, didikkan anak kita akhlak yang baik, perkara yang agama. Kita belajar menjadi guru. Bagaimana rumah kita menjadi madrasah terbiyatul ulah, mengajar anak kita dari mulai terbiyatul janin, terbiyatul aulad. Bagaimana ajar anak kita dalam kandungannya, bagi anak umur sampai 2 tahun sampai belasan tahun. Bagaimana anak-anak kita kenal ilmu-ilmu fikih dari kita. Jangan sampai anak-anak kecolongan, apalagi anak gadis, bertanya dengan kawannya, bertanya dengan internet, bagaimana cara mandi hadas dan sebagainya. Ini kecolongan. Ataupun bertanya dengan ustaz laki-laki, perkara yang pribadi. Maka kita ajar anak-anak kita bagaimana dia adab-adab sehari-hari. Sebelum dia pindah ke madrasah besar, ajarkan anak kita ilmu fikih 5 adab. Minimal 5 adab. Adab makan, adab tidur, adab istinja dan sebagainya. Sebagaimana kita keluar, sudah dikuasainya. Sehingga nanti kalau masuk madrasah, dia sudah memiliki adab pengamalan. Dan perhatikan tidurnya, dibaca tak, diamalkan tak adab tidurnya. Pak hadirin yang mulia, dan kita ajarkan surat-surat pendek anak kita, suruh menghafal surat-surat pendek. Jadikan rumah kita madrasah, sehingga rumah kita ini menjadi nilai amal. Dikatakan rumah dibangun tidak digunakan untuk agama, maka tidak dihitung sedekah. 2 harta yang tidak dihitung sedekah, harta dibangun rumah dan untuk maksiat.
Maka rumah ini tidak dihitung sedekah apabila tidak niatkan untuk agama. Maka jadikan untuk terima masturat, untuk taklim rumah. Ini madrasah kita. Hidup taklim, mendidik anak, inilah madrasah kita. Kalau bahasa keren orang ini homeschool, homeschool dengan metode-metode dia rancang dibuat. Tapi kita homeschool, kita adalah taklim rumah kita, mengajarkan adab-adab. Inilah homeschool kita, ilmu agama. Anak kita syukur-syukur sebelum dia nanti pondok pesantren dia dah hafal minimal 30 juz, minimal juz 30, sudah suatu juz ataupun 2 juz. Banyak anak-anak kawan kita sebelum dia mondok sudah banyak hafal. Ini buat sangat beruntung. Maka Pak Hadi ini boleh kita didik anak kita ni bagaimana menjadi orang takwa. Setelah dia Allah takdirkan dia menjadi orang habis yang takwa, menjadi orang alim takwa, dan jadikan dia dai. Kalau sudah cukup umur, sudah balik, bawa dia keluar musteran anak gadis kita. Rijalnya diajarkan dia untuk khurut fisabilillah. Dan perhatikan kalau dia umur 10 tahun, ajarkan solat. Kalau dia tidak solat, boleh dipukul anak-anak ni. Pukul betisnya, yang boleh dipukul betis dan telapak tangan. Anak-anak ini boleh dipukul kalau dia melanggar solat. Diperintahkan Nabi. Kalau dia tidak solat boleh dipukul. Pukul yang telah diajarkan, betis dan telapak tangan. Tidak boleh mukul muka. Nabi melaknat orang yang mukul muka binatang, apalagi muka manusia. Nabi melaknat orang memukul muka binatang, apalagi manusia. Maka ini boleh dipukul adalah apabila anak tidak solat, telapak tangan dan betis. Maka Pak hadirin ini mulia, maka ini untuk pelajaran bagi kita, supaya dia tahu kesalahan besar. Meninggalkan sholat itu kesalahan besar. Bukan tidak sekolah, hari ini libur tidak sekolah, kita marahi anak. Tapi giliran dia tidak sholat, tidak kita marahi. Kita harus tegur dia, menunjukkan ini adalah perintah Allah, sangat penting. Maka Pak hadirin didik anak kita, bagaimana adab-adab dia dalam sekolah dia, perjalanan dia. Jangan sampai anak kita maling. Kadang pulang sekolah musim jambu, dia ambil jambu orang, dibawanya ke rumah, makan jambu, kata Umi ini dia jambu. Ibu pun tidak nyambung, kalau begitu buat rujak aja kita, berujaklah sama-sama. Ini kalau tidak izin orang tuanya, ini jadi haram. Bagaimana kita anak kita menjadi orang soleh yang takwa, makanan haram? Maka kita ajarkan anak kita untuk takwa, dimanapun saja, diawas oleh bapaknya, ibunya, ataupun dia pergi sendiri sekolah. Bagaimana dia merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Maka menanamkan sifat takwa kepada anak-anak adalah menjadi orang soleh, adalah fardu ain, kata ulama. Menjadikan anak kita takwa adalah fardu ain. Menjadikan anak kita hafiz alim adalah fardu kifayah. Maka penting mendidik anak yang akhlak yang baik menjadi orang takwa. Menjadi orang takwa. Dan niatkan dia jadi jarang dai. Kalau kita ke India, maka orang bertanya, orang-orang India, saya tolong doakan anak kami. Kita tanyakan, jadi apa? Jadi habis? Jadi alim? La habis, la alim. Loh, doa apa? Jadi dai. Betul Pak hadirin, mereka telah mengalami kejadian. Begitupun hari ini. Bagaimana anak kita jadikan dai sebelum menjadi orang habis, menjadi orang alim, sehingga dia membawa fikir agama. Mereka akan melanjutkan generasi penerus kita dalam dakwah menjadi dai. Diinginkan masing-masing ulama betul-betul terbentuk jemaah, satu jemaah dari mahala. Dalam jemaah itu keluarga kita, dalam jemaah itu ada yang habis alim dari keluarga kita, menjadi dai. Maka dia akan menjadi seorang dai, mengeluarkan ayat Quran, mengeluarkan hadis. Jangan terbalik. Kalau dia tidak dijadikan dai, hanya habis alim saja, selesai dia menjadi habis, jadi alim, selesai. Tugas saya selesai, saya telah menjadi orang alim, saya menjadi orang habis. Kena niat seperti itu, maka tidak keluar-keluar lagi. Tidak mau duduk dalam musyawarah, tidak mau lagi keluar ini orang bodoh semua. Bapak pun dikatakan bodoh. Maka Pak hadirin, ajarkan anak-anak kita sebelum dia menjadi habis alim, bina gambleng dia menjadi seorang dai. Fikir agama, pekerja agama. Didik anak kita menjadi seorang dai, akhlak yang baik, tutur kata yang baik kepada orang tua, adab kepada orang tua, kepada ibunya.
Tanamkan akhlak yang baik, bagaimana dia menghormati, menghargai ibu dan bapak. Maka Pak hadirin mulia, maka kita ajarkan adab yang baik. Dahulu kita sering diajarkan bahwa apa? Orang tua kita, kalau orang tua lagi ngomong, anak tidak boleh ngomong. Bahkan mau lewat pun tidak boleh di depan orang tua, lewat dari belakang. Ini adab yang tinggi diajarkan. Akhlak anak-anak. Hari ini bagaimana dengan anak-anak kita? Beda. Kalau sahabat umur 16-17 telah mau jemaah dakwah, Usama bin Zaid telah dikirim oleh Rasul membawa jamaah yang besar. Negeri itu akan masuk Islam, taat kepada Allah, atau mereka jadi syahid. Dua pilihan. Karena anak-anak sahabat tahu maksud dan tujuan hidup. Agama berdiri, kalimat la ilaha illallah berdiri, kalimatillah akan berdiri, apapun dia mati syahid. Mereka tahu maksud dan tujuan hidup dalam perjuangan agama. Tapi anak hari ini bagaimana? Umur 15-16 tahun taunya hanya game saja. Kalau kita tanya, adik mau kemana sekarang sampai sekolah? Mau mondok, mau kemana, nyambung kemana? Tak tahu bang. Terserahlah, basing lah katanya. Kita tes anak yang sama, tempat lain. Dek, tempat konter di mana? Konter sana. Sana, tahu semua konter. Kenapa dia hobi beli game? Usaha untuk main game. Anak-anak sekarang ini paham semua konter-konter yang banyak, jual voucher game online. Tak paham nama sahabat. Kenal nama sahabat Umar? Tidak kenal. Sayyidina Ali tidak kenal. Tapi film Ranger tahu, Batman tahu, Superman tahu. Inilah umat hari ini. Maka hadirin mulia, kita ajarkan anak kita bagaimana tahu maksud dan tujuan hidup kita, perjuangan dalam hidup kita. Mereka lah akan generasi-generasi kita dalam menegakkan agama, melanjutkan kerja kita. Maka jadikan anak-anak ini kita didik dengan bibit-bibit unggul. Di pangkuan ibu-ibu inilah akan terlahir anak-anak bibit unggul, akan menjadi orang-orang besar di pangkuan ibu. Hari ini mungkin dia masih kecil, 20 tahun akan datang dia akan menjadi seorang presiden yang beriman takwa kepada Allah. 20 tahun, 30 tahun dia akan menjadi seorang gubernur. Dia akan menjadi seorang polisi, mungkin jadi orang tentara, menjadi dokter yang beriman, orang takwa kepada Allah. Sebagaimana kita tahu di negara yang hidup dakwah, dokternya adalah jemaah, orang yang jaga sholat, orang yang taat. Menterinya begitu juga orang yang taat. Seorang gubernurnya habis Quran, yang alim dan sebagainya. Ini hadirin. Maka nasib negeri ini di pangkuan ibu-ibu nih. Apakah dipimpin orang-orang jahil ataupun orang-orang taat kepada Allah? Maka dari rumah kita lah akan lahir orang yang hafiz, alim, orang takwa kepada Allah. Kalau tidak, Masya Allah, negeri ini akan seperti dibawa oleh sopir yang mabuk. Sopir yang mabuk. Kalau hari ini walaupun kita punya mobil mewah, baby band, yang terbaru, seri terbaru, tapi yang sopirnya orang mabuk, maka yang menunggang nih ribut ramai. Begitulah hari ini negeri apabila tidak dipimpin orang takwa. Tukang sayur cerita politik, tukang ikan cerita politik, santri pun cerita politik. Maka hari ini dari tangan ibu-ibu inilah akan terbentuk jiwa-jiwa anak-anak memimpin negeri, orang-orang yang taat kepada Allah. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, produk unggulan cicitnya Umar bin Khattab. Dikatakan niatnya Umar bin Abdul Aziz niatnya untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keluarga dia. Maka dikatakan zaman Umar bin Abdul Aziz semua rakyat menjadi wali Allah. Wali Allah, kata Maulana dari Jambi itu, zaman Umar bin Abdul Aziz penggembala kambing pun wali Allah. Makanya dikatakan serigala dengan kambing tidak saling makan. Serigala dengan kambing akur zaman Umar bin Abdul Aziz. Kenapa semuanya jadi wali Allah? Walaupun penggala kambing, tukang kuli sekalipun, semua jadi wali Allah. Maka terbalik dengan Firaun. Firaun ini ingin memperbaiki orang, ingin memperbaiki, maka negaranya kacau. Negaranya kacau. Umar bin Abdul Aziz katanya niatnya untuk memperbaiki diri sendiri, keluarganya, maka mempengaruhi yang lain. Sebagaimana dikatakan bara itu satu saja, dibakar, dikipas-kipas, maka membakar bara yang lain.
Kalau bara itu sudah hidup, maka apa saja diletak di atas hidup. Ikan kita panggang jadi masak, ayam kita panggang di bara itu akan matang, kambing goreng letakkan di bara itu akan matang. Maka bara yang satu tadi dibakar, dikipas-kipas akan menular kepada bara yang lain. Begitulah hari ini apabila kita berdakwah untuk memperbaiki diri sendiri, maka akan Allah perbaiki iman kita, akan mempengaruhi yang lain, akan mempengaruhi lingkungan kita, jemaah kita, ahli keluarga kita, kampung kita, masjid kita. Maka semua orang akan taat kepada Allah. Maka Pak hadirin ini mulia, maka kita dalam lagi khurut ini, maka ulama kita hancurkan, selalu luruskan niat kita, luruskan niat kita. Maka Pak hadirin mulia, kemudian ibu-ibu ingin belajar kita bagaimana kita keluar dari jalan Allah ini. Kita ingin belajar kehidupan sederhana, karena agamanya akan cepat masuk, kata ulama, dengan kehidupan sederhana. Sederhana dalam memperdalam sedekah. Ditanyakan, wahai Rasulullah, ditanyakan, bolehkah kami membelanjakan harta kami untuk makan sepuas-puasnya? Dikata tidak boleh, walaupun kita banyak duit. Kita belanjakan sesuai keperluan kebutuhan kita sendiri, walaupun harta kita sendiri. Maka kehidupan sederhana. Orang yang berhasil hidup sederhana ini orang kaya, tapi dapat ridha Allah. Abu Bakar ini orang kaya, tapi kehidupan keperluannya begitu sederhana. Istrinya ngidam manisan aja, nabung uang, begitu cukup sisa-sisa belanja baru laporan kepada Abu Bakar, wahai suamiku ingin beli manisan, ngidam manisan. Kata Abu Bakar, dari mana duit ini? Dari sisa-sisa belanja kami kumpulkan untuk beli manisan. Untuk keperluan hidup begitu sederhana Abu Bakar. Tapi untuk agama Abu Bakar royal, tokonya habis dijual. Inilah orang yang nomor satu di kalangan sahabat. Orang kaya, tapi dia orang dipanggil 8 pintu surga. Semua surga memanggil dia untuk dimasuki. Padahal dia orang kaya. Kenapa? Kehidupannya sangat sederhana. Tapi untuk perkara agama dia royal. Habis-habisan diimpak oleh jalan Allah. Maka kita hari ini dengan kehidupan sederhana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepahaman agama kita. Apabila Allah beri kepahaman agama, kita akan mudah mengamalkan agama. Maka Pak hadirin yang mulia, inilah kita ingin belajar kehidupan sederhana dan cara praktek yang tidak ada jalan lain. Kita belajar dengan huruf fisabilillah, meluangkan harta dan diri kita untuk berjuang ya Allah supaya amal-amal agama datang ke dalam kehidupan kita. Maka agama tidak akan datang tanpa pengorbanan. Agama datang pada kita dengan asbab orang-orang ditinggalkan di jalan Allah. Rasulullah pernah tidur-tiduran di rumah Ummu Haram. Dia tersenyum bangun, kemudian tersenyum bangun. Ya Rasulullah, kenapa tersenyum? Saya melihat umat Nabi, katanya, umat Nabi nyebrang lautan. Ummu Haram, ya Rasulullah, doakan kami termasuk orang di dalam itu. Kata Rasulullah, ya betul, kamu dah masuk dalam rumah. Nabi begitu, tidur-tidur mimpi lagi, tersenyumlah. Ummu Haram tanya, ya Rasulullah, apa? Nanti ada umat aku nyebrang laut lebih jauh lagi. Kata Umar, kami itu ya Rasulullah, doakan kami biar dapat masuk. Tidak, kau hanya yang pertama. Betul Pak. Zaman Rasulullah tidak pernah dikirim jemaah ke Eropa. Zaman Sayyidina Umar, Abu Bakar belum pernah, Umar belum. Zaman Khalifah Utsman dikirimlah jemaah ke Eropa, diteriakkan di pasar siapa mau ikut. Nah, ternyata Ummu Haram telah terskill suami untuk mencatat nama untuk berangkat ke Eropa. Sampai ke Siprus, Ummu Haram telah jatuh dari kendaraan, dia syahid di situ. Dikatakan di Siprus, Pak Cecep Firdaus surau kita sudah sama-sama ada kuburan Ummu Haram. Di situ ada tulisan mar'atus solihah, wanita solihah, dia syahid di jalan Allah. Kemudian dikatakan Rasulullah akan memberangkat lagi, diceritakan memberangkat lagi jemaah yang berikutnya. Yang situ di Ummu Haram tidak ikut. Yang jemaah yang kedua itu Ummu Haram tidak ikut lagi dan tidak termasuk rombongan itu. Pak hadirin mulia, yang jemaah yang berikut itu naik seberang kapal, naik ini perahu dan sebagainya itu. Bagaimana? Itu sahabat-sahabat kita sehari sekarang. Satu ulama, sahabat-sahabat sekarang. Maka hari ini kita berangkat negeri jauh, naik kapal, itulah orang yang didoain Nabi. Orang yang didoain Nabi di situ Ummu Haram tidak ikut. Nah, kita nih. Maka catatkan nama-nama ibu-ibu nih, mudah-mudahan kita akan berangkat negeri jauh yang termasuk orang-orang yang didoain Nabi. Akan berangkat negeri jauh kemana-mana. Umur kita sudah tidak lama lagi di dunia nih, maka kita nak habiskan keperluan-keperluan hidup kita untuk huruf fisabilillah, untuk menyiapkan huruf fisabilillah. Maka taskil suami kita, catat suami kita sebagaimana khumrum mencatat nama suaminya untuk huruf fisabilillah.
Berapa hari saja? 3 hari, 40 hari dan 2 bulan lebih negara jauh. InsyaAllah kita nak amal taskil.